Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama stakeholder terkait menggelar apel siaga dan gladi kesiapan mitigasi bencana yang digelar di lapangan Kenagarian Ayabatumbua, Kabupaten Solo pada Rabu 26 Oktober 2022. Kegiatan ini merupakan program kerja dan tindak lanjut surat pemerintah Kabupaten Solo perihal pelaksanaan simulasi letusan gunung api. Kegiatan apel siaga ini dihadiri Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Prasinta Dewi. Kegiatan melibatkan semua lintas sektor yang terdiri dari tim reaksi cepat, masing-masing OPD baik TNI, Polri, PMI, pengamat gunung api, pemangku kepentingan dan masyarakat, serta komoditas dari Radio Rapi dan Orari. Tabletop exercise bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan penanganan darurat bencana melalui pemahaman resiko bencana alam. Dalam hal ini perihal simulasi letusan gunung api Talang, serta dalam rangka memperkuat respon kesiapsiagaan melalui Komando Darurat Bencana Terpadu dan sekaligus menguji tupoksi dan SOP masing-masing lembaga dalam penanganan keadaan darurat bencana. Mengawali kegiatan, tim Satuan Tugas Tanggap Bencana melakukan diskusi tentang alur simulasi terhadap kawasan resiko bencana Gunung Api Talang. Dalam rapat diskusi tersebut ada beberapa hal penting pembahasan, diantaranya alur koordinasi, informasi, komunikasi, dan mobilisasi masing-masing lembaga dalam rangka mengevakuasi masyarakat, meminimalisir resiko akibat letusan gunung berapi Talang. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumaidi mengatakan, simulasi kesiapsiagaan terlaksana berkat kesadaran dan permintaan dari pemerintah kabupaten. Semula pelatihan mitigasi bencana akan diikuti oleh semua daerah kabupaten kota di Sumatera Barat. Namun karena keterbatasan anggaran, maka untuk saat ini diprioritaskan terlebih dahulu pada daerah dengan risiko kerawanan yang lebih tinggi. Klaksa mengajak semua tim terlibat dalam tabloid exercise bisa mengikuti kegiatan dengan serius sesuai dengan arahan dan skenario yang telah disusun. Alhamdulillah Ibu, kegiatan ini juga diikuti oleh masyarakat kita sekitar gunung api di sini, khususnya di Kelurahan Ayabatumbua. Dalam hal ini tentu kami bangga kehadiran Ibu Deputi, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu momentum bagi kita semua dalam hal kesiapsiagaan. Kami sampaikan kepada Ibu bahwasanya kesiapsiagaan ini ke depan kami butuh bimbingan dan dorongan, dan juga perlu persiapan, perencanaan bahwasanya dimitigasi dan kesiapsiagaan ini membutuhkan anggaran yang sangat besar. Dalam kesempatan ini, Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Prasinta Dewi bertindak sebagai pembina upacara. Dalam arahannya menyebut ada yang dibutuhkan dalam menghadapi bencana. Yang pertama adalah memastikan persediaan peralatan dan kesiapan semua personil. Melalui simulasi ini diharapkan semua tim bisa lebih kompak dan menjadikan jenjang ini lebih kuat dalam memainkan dan mengkoordinasikan pentahelix. Bagaimana kita semua bisa kompak dan membuat sesuatu jejaring ini kuat, memainkan pentahelix, mengkoordinasikan pentahelix. Di sini juga saya melihat banyak generasi muda, terutama dari ibu-ibu yang mulai sudah terjun dalam bencana. Siapapun itu harus segera kita beri bantuan ketika bencana itu terjadi, dan
apabila bencana terjadi adalah tanggung jawab bersama dan urusan bersama. Informasi dari Pak Z selaku pengawas gunung api ke Pusdalop BPBD Kabupaten Solo. Informasi yang diterima oleh BPBD Kabupaten Solo diteruskan kepada masyarakat. Kepada masyarakat di sini ada dua, Pak Wali Negari dan Pak Babinsa. Kemudian diteruskan ke Pusdalop BPBD Provinsi, diteruskan kepada teman-teman Rapi dan Orari. Ya. Kemudian akan meneruskan perintah evakuasi dari Bapak Bupati. Jadi dalam kegiatan simulasi itu ada dua drill, satu drill evakuasi, yang kedua drill komunikasi. Halo? Halo? Ada pertanyaan? Silakan, yang masih ragu. Mendapatkan informasi status awas dari penjaga Gunung Api Talang bahwasanya sudah ada ancaman dan juga risiko terhadap masyarakat terhadap letusan Gunung Api Talang. Untuk itu saya instruksikan kepada seluruh masyarakat segera melakukan evakuasi. Terima kasih. Kemudian mobil ambulan, mobil PMI sama mobil dari BPBD Provinsi bergerak menuju ke lokasi penjemputan. Agenda selanjutnya, rel evakuasi masyarakat yang berada di KRB 3 dipandu oleh tim perancang pelatih Hidayatul Irwan. Dengan alur berbarengan dengan rel komunikasi tentang proses desiminasi dan informasi tentang status kenaikan gunung api. Tidak membahayakan, diharapkan masyarakat berkumpul di tenda evakuasi agar segera dilaksanakan karena bencana sudah membahayakan untuk kelangsungan kehidupan. Diharapkan kepada masyarakat segera memasuki tenda evakuasi.
Selama kegiatan tabletop exercise, peserta dipandu fasilitator untuk menguji siapa melakukan apa, bagaimana caranya, dan di mana tempat melakukannya. Harapannya nanti bagaimana masyarakat terbiasa dan potensi-potensi yang menolong pada saat evakuasi itu juga tertata, kolaborasi, koordinasi berjalan dengan baik. Harapannya semua komponen yang ada di Kabupaten Solo, khususnya di Nagari Batumbu, seperti Babinsa, Babinsa, Puskesmas, PMI dan lain sebagainya, terutama pengamat gunung api itu bisa melakukan koordinasi dan komunikasi sehingga informasi awal terhadap akan terjadi letusan itu lebih awal didapatkan oleh masyarakat, dan masyarakat lebih awal juga untuk melakukan evakuasi menuju ke daerah yang lebih aman. Kebetulan informasi dari ADC Bapak Gubernur dan juga ADC Tantren beliau akan meluncur ke lokasi. Untuk itu tolong disiapkan segala sesuatunya tadi. Masyarakat yang berada di radius 6 km sudah bisa dikembalikan atau dipulangkan. Namun untuk radius 3 km itu masih tetap dikosongkan. Kemudian juga kepada seluruh masyarakat yang berada di sepanjang aliran sungai yang berhulu dari Gunung Talang agar tetap waspada karena potensi bahaya lanjutan adalah aliran lahar. Juga dari RT/RW dan seluruh nagari dan dorong untuk segera mengembalikan kembali kepada masyarakat agar tetap tenang dan beraktivitas sebagaimana biasa. Dan yang di 3 km dari puncak Gunung Api, Gunung Talang, untuk segera meningkatkan kewaspadaan dan jangan mendekati dulu daerah yang beraliran sungai. Demikian, Ganti. Setiap instansi atau lembaga mempunyai kewenangan dalam penanggulangan bencana dan pola koordinasi antara lembaga, pemerintah, dan masyarakat. Dalam diskusi latihan, fasilitator meminta tiap-tiap instansi menyampaikan alur koordinasi, mengkomunikasikan informasi, serta poin-poin penting. Dari pengamat Gunung Api Talang, Gunung Talang berada di bawah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan Badan Geologi serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk pengamatan Gunung Api Talang sendiri dilakukan di pos pengamatan yang berada di Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solo. Kemudian juga ada pos pandu visual berada di Jorong Koto Angke di Nagari Aya Batumbuak, Kecamatan Gunung Talang. Pengamatan gunung api dilakukan secara terus-menerus selama 24 jam. Metode yang dilakukan dalam pemantauan gunung api adalah dengan metode visual. Dilakukan dengan cara melihat asap, warna asap, tinggi asap, dan tekanan asap. Pengamatan instrumental meliputi pengamatan seismik atau kegempaan. Pengamatan deformasi dan pengukuhan suhu, yaitu mengukur suhu mata air dan suhu kawah gunung. Jika terjadi peningkatan aktivitas kegempaan dan didukung dengan peningkatan pengamatan yang dilakukan secara visual tersebut, maka kantor pusat akan menentukan apakah status dinaikkan atau tidak. PUMBG mempunyai early warning system terkait peningkatan status gunung api, yaitu normal atau level 1, tidak ada peningkatan aktivitas gunung api waspada atau level 2, siaga atau level 3. Jika terjadi erupsi kecil, maka status dinaikkan jadi awas, awas atau level 4. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Kita akan minta arahan dari kawan-kawan di pengamat gunung api memberikan informasi bagaimana kawasan risiko bencana Gunung Api Talang dan bagaimana secara umum prosedur penetapan sistem peringatan dini yang ada di sekitar Gunung Talang. Keluarkan, ditandatangani, kemudian bisa saja di-share melalui WA, gitu kan. Jadi kemudian kalaupun memang darurat, bisa saja nanti terlebih dahulu dari pusat menginformasikan kepada pemerintah daerah
dengan kemudian suratnya nanti mungkin menyusul. Jadi informasi secara lisan disampaikan terlebih dahulu bahwa kondisi saat ini sangat kritis dan kemungkinan status dinaikkan menjadi siaga atau awas. Maka kesimpulan cepat harus segera diambil, tindakan cepat harus segera diambil oleh pemerintah daerah. Nanti mungkin surat mungkin bisa menyusul. Jadi seperti itu, Pak. Sistem peringatan dini, di mana untuk gunung api ada 4 tingkatan yang kita tetapkan. Yang pertama adalah normal atau level 1. Jadi di status normal ini artinya tidak ada peningkatan kegiatan. Kemudian yang kedua, kalau seandainya ada penambahan atau peningkatan kegiatan, maka status dinaikkan menjadi level 2 atau waspada. Kemudian apabila ada indikasi misalnya untuk akan terus terjadi peningkatan, maka level akan dinaikkan menjadi siaga atau level 3. Kemudian bisa saja di siaga ini sudah terjadi erupsi kecil mungkin, kemudian status bisa dinaikkan menjadi awas atau level 4. Alurnya, jika status gunung api berada pada waspada, siaga, dan awas, maka akan dikeluarkan rekomendasi. Misalnya ketika status waspada di radius 3 km dari kawah harus dikosongkan. Di stasiun siaga di radius 5 km dari kawah dikosongkan, di awas radius 7-10 km juga harus dikosongkan, dievakuasi. Di setiap status tersebut akan ada surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh PUMBG. Surat peningkatan status tersebut akan dikirimkan kepada BNPB, BPBD Provinsi, dan BPBD Kabupaten, Gubernur, dan Bupati. Pengambilan keputusan eksekusi berada di pemerintah daerah apakah warganya akan dievakuasi atau tidak. Jika seandainya ada dalam keadaan darurat, maka dari pos pengamatan akan langsung melaporkan pada provinsi, bupati, bandara, dan pihak-pihak terkait. Setiap peningkatan status disampaikan melalui surat dan dikirim lewat elektronik via WhatsApp. Dalam keadaan darurat, kondisi disampaikan secara lisan terlebih dahulu dan surat bisa menyusul. Dalam surat peningkatan status mencakup poin-poin rekomendasi yang diberikan dan radius. Radius tersebut bisa dilihat di peta kajian resiko bencana. Jadi pemerintah daerah bisa mengambil tindakan darurat untuk daerah yang berada dalam radius lingkaran gunung api. Jadi memang kita berharap ya, masyarakat yang berada di daerah gunung api itu tentunya harus bisa bersahabat dengan gunung api dan paham akan gunung api. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini tentu sangat mendukung sekali ya. Jadi seluruh stakeholder yang ada itu artinya bisa mengetahui siapa berbuat apa gitu. Kemudian juga masyarakatnya juga bisa mematuhi aturan-aturan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ataupun dari pusat vulkanologi. Wali Negari Batangbarus Syamsul Azwar menyebut masyarakat Negari Batangbarus sudah mendapat pelatihan terkait mitigasi bencana, yaitu melalui kegiatan Destana atau Desa Tangguh Bencana. Seharusnya informasi perkembangan peningkatan status gunung api informasinya sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Aya Batumbuk menjadi tempat evakuasi, namun ketika erupsi, Aya Batumbuk juga terancam. Jika terjadi bencana, sebaiknya tidak ada sistem birokrasi sampai ke pusat. Peta kajian risiko bencana gunung api harus disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui lokasi yang rawan dan yang aman. Peran Kodim ketika ada bencana dan akan ditindaklanjuti dengan latihan satuan. Ketika ada peningkatan status gunung api, Babinsa bersama Wali Nagari mencari tempat terbuka dan mengarahkan masyarakat ke tempat-tempat tersebut. Oh, statusnya masih normal. Oh, kalau tahu Tuhan langsung dikatakan status jadi awas kan bisa juga. Kan gitu. Nah, ini kita belum pernah ada koordinasinya. Betul? Apa koordinasinya? Kan gitu. Seharusnya Kabupaten Solok lah, pemerintah Kabupaten Solok dan Kota Solok menyiapkan random atau menyiapkan waktu, apakah per bulan, apakah per triwulan kita kumpul. Anggaran ada. Untuk apa anggarannya? Kan gitu. Dinas berjalan sendiri, apakah Babinsa berjalan sendiri? Tidak. Kita dari komunitas juga biasanya membantu peran pemerintah
Dan biasanya yang paling intensif menyampaikan informasi kepada masyarakat adalah kawan-kawan dari pegiat radio komunikasi. Dalam hal ini ada perwakilan Orari dan Rapi, mungkin nanti bisa memberikan penjelasan. Berdasarkan Permen Kominfo nomor 17 tahun 2018, tugas Rapi ada 3, yaitu bantuan komunikasi, penyampaian berita mara bahaya, dan hubungan internal. Rapi sudah membentuk simpatisan Rapi dan aktif di frekuensi yang sudah disediakan. Simpatisan inilah yang banyak berperan di lapangan. Begitupun dengan Orari yang siap memberikan dukungan dalam bentuk komunikasi. Dukungan PMI Sumbar, PMI melakukan koordinasi eksternal dengan BPBD, Dinkes, dan OPD provinsi lainnya. Kemudian koordinasi internal dengan PMI Kabupaten untuk mendapatkan laporan awal, memberitahukan kepada semua PMI yang terdekat dengan lokasi bencana untuk menyiapkan segala peralatan pendukung dan terjun ke daerah terdampak dan melakukan koordinasi eksternal dengan Dinas Kesehatan Provinsi untuk membackup kegiatan penanganan yang dilakukan oleh Dinkes Kabupaten Kota. Dinkes sudah menyiapkan sumber daya di Kabupaten Solo, yaitu 19 puskesmas. Jika ada yang harus dirujuk, Dinkes akan memberikan rujukan ke Rumah Sakit Ahmad Mutar Bukit Tinggi dan Rumah Sakit M. Jamil. Dinkes sudah mendistribusikan obat-obat ke Kabupaten Kota. Dinas Kesehatan akan melakukan koordinasi dengan puskesmas untuk meningkatkan puskesmas terkait penanganan ketika bencana dan memastikan semua keperluan penanganan darurat selalu tersedia jika sewaktu-waktu diperlukan. Peran BPBD Provinsi ketika Kabupaten Solo tidak sanggup menanganinya, Provinsi menurunkan tim untuk pendampingan di posko utama. BPBD Provinsi akan mengikuti rapat-rapat dengan instansi terkait untuk melihat kebutuhan apa yang diperlukan oleh kabupaten. Kabupaten bisa meminta logistik ke provinsi dan provinsi akan langsung mendistribusikan ke kabupaten. Biasanya dalam situasi darurat, gubernur akan langsung menyetujui distribusi logistik tersebut. Jika bencana tidak terlalu berat, Kalaksa BPBD Provinsi akan meminta BPBD Kabupaten Kota lain untuk terjun ke lokasi dan membawa peralatan yang dibutuhkan wilayah terdampak. Jadi pertama kita kasih contoh kejadian Pasaman Barat, langsung kan turun 2 tim, 1 ke barat, 1 ke timur untuk melakukan pendampingan di posko utama. Yang kedua kita tanyakan kebutuhan mereka. Dari pengamatan langsung di lapangan, kita ikuti rapat-rapat mereka, kita akan tahu apa-apa saja kebutuhan dari kawan-kawan di BPBD Kabupaten Kota atau pemerintah kabupaten kota. Dari provinsi itu bisa bantu, ini provinsi kayak mall nih. Mereka butuh apa, kita ada dengan catatan syarat ketentuan berlaku. Kabupaten kota menyatakan darurat atau tidak. Kalau kabupaten kota menyatakan darurat, dengan aturan tertentu bisa minta ke provinsi tanda kutip apa aja untuk darurat. Misalnya kalau kawan-kawan kabupaten kota butuh beras 10 ton atau 20 ton, surati provinsi. Kalau persuratan kita sudah tahu semua. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu persiapkan kita ketika menghadapi bencana. Kita tahu bahwa Provinsi Sumatera Barat itu merupakan daerah yang memiliki kerawanan bencana yang beberapa daerah cukup tinggi, sehingga ada beberapa yang harus disiapkan seperti personil, kemudian peralatan, dan ini semua harus diedukasi dan disimulasikan. Di samping itu juga kita harus ada satu gerakan di mana gerakan ini meliputi semua para pelaku penanggulangan bencana yang terlibat di dalamnya. Pentahelik ada unsur dari masyarakat, dunia pendidikan, pemerintah, akademisi, dan itu kita bisa mengajak sama-sama mereka dalam penanggulangan bencana. Yang pertama kesiapan dari Pentahelik ya, terutama pemerintah dan juga masyarakat. Ini kan di-backup oleh dunia usaha dan dari praktisi universitas dan juga media massa. Dan kita akan berkolaborasi terus menyempurnakan handphone kita ini, kemudian kita sosialisasi kemudian. Setelah itu kita lakukan lagi hingga betul-betul masyarakat ini terbiasa dengan lingkungan mereka yang
dalam radius kurang lebih ada 3 kilo, 5 kilo, 7 km ini terancam dari bahaya semburan dari gunung api Talang ini. Jadi kalau masyarakat tujuan kita ini sudah fasih, sudah terbiasa dengan kondisi bencana tersebut, dan ketika terjadi bencana mereka sudah biasa juga melakukan evakuasi dan perlindungan diri mereka, ini yang kita tekankan. Jadi kita zero insiden, bagaimana tidak ada korban jiwa. Ini yang pertama yang harus kita berikan kepada mereka. Sumatera Barat memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Untuk itu beberapa hal harus dipersiapkan, di antaranya kapasitas personil dan peralatan, edukasi dan simulasi secara berkala dengan melibatkan sebuah unsur masyarakat di daerah rawan bencana. Dengan edukasi dan simulasi ini, semua unsur dapat meningkatkan peran dalam penanggulangan bencana.